Sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan keratinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem perkemihan terdiri atas kedua ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Berikut ini adalah organ-organ yang tergolong dalam sistem urinaria beserta fungsinya. Pertama ada ginjal. Ginjal berbentuk seperti kaca merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5-5 cm. Terletak di ruang belakang selaput perut, tubuh, atau retroperitoneum, sebelah atas. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Ginjal dibungkus oleh simpai jaringan fibrosa yang tipis. Pada sisi medial, terdapat cekungan, dikenal sebagai hilus, yang merupakan tempat keluar masuk pembuluh darah dan keluarnya ureter. Bagian ureter atas melebar dan mengisi halus ginjal, dikenal sebagai piala ginjal atau pelvis renalis. Secara histologi, ginjal terbungkus dalam kapsul atau simpai jaringan lemak dan simpai jaringan ikat kolagen. Tubulus ginjal atau nefron dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tubulus contortus proximal, berjalan berkelok-kelok dan berakhir sebagai saluran yang lurus di medula ginjal. Dindingnya disusun oleh selapis sel kuboid dengan batas-batas yang sukar dilihat. Inti sel bulat, bundar, biru dan biasanya terletak agak berjauhan satu sama lain. Fungsi dari tubulus contortus proximal adalah mengurangi isi filtrat glomerulus 80-85% dengan cara reabsorpsi via transport dan pompa natrium, glukosa, asam amino, dan protein seperti bikarbonat akan dirosperpsi. Yang kedua ada ansa Henle. Ansa Henle terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian tebal turun, bagian tipis, dan bagian tebal naik. Fungsi ansa Henle adalah untuk memekatkan atau mengencerkan urin. Yang ketiga ada tubulus contortus distal, berjalan berkelok-kelok. Dindingnya disusun oleh selapis sel kuboid dengan batas antar sel yang lebih jelas dibandingkan tubulus contortus proximal. Fungsi bagian dari tubulus ini juga berperan dalam pemekatan urin. Dan yang terakhir ada ductus Colligen. Saluran ini terletak di dalam medula dan mempunyai gambaran mirip tubulus contortus distal, tetapi dinding sel epitelnya jauh lebih jelas. Selnya lebih tinggi dan lebih pucat. Ductus Colligen tidak termasuk ke dalam nefron. Di bagian medula yang lebih ke tengah, beberapa ductus Colligen akan bersatu membentuk ductus yang lebih besar yang bermuara ke apex papilla. Saluran ini disebut ductus papillaris atau Bellini. Fungsi ginjal dibagi 6, yaitu yang pertama membuang bahan sisa terutama senyawa nitrogen seperti urea dan keratimin. Yang kedua mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Yang ketiga mengatur keseimbangan asam dan basa. Yang keempat menghasilkan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Yang kelima menghasilkan eritropoietin yang mempunyai peran dalam proses pembentukan eritrosit di sumsum tulang. Yang terakhir, produksi dan ekskresi urin. Selanjutnya ada ureter. Secara histologik, ureter terdiri atas lapisan mukosa, muscularis dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri atas epitel transisional yang disokong oleh laminia propria. Epitel transisional ini terdiri atas 4-5 lapis sel. Sel permukaan bervariasi dalam hal bentuk mulai dari kuboid atau bila kandungan kemih kosong atau tidak teregang, sampai gepeng bila kandungan kemih dalam keadaan penuh atau teregang. Fungsi dari ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandungan kemih. Bila ada batu di saluran ini akan menggesek lapisan mukosa dan merangsang reseptor saraf sensoris sehingga akan timbul rasa nyeri yang amat sangat dan menyebabkan penderita batu ureter akan bergulung-gulung. Keadaan ini dikenal sebagai kolik ureter. Kandungan kemih terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan serosa atau adventitia. Mukrosanya dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter, atau terdiri atas 6-8 lapis sel, dengan jaringan ikat longgar yang membentuk laminia propria di bawahnya.
Tunika muskularisnya terdiri atas berkas-berkas serat otot polos yang tersusun berlapis-lapis yang arahnya tampak tak membentuk aturan tertentu. Di antara berkas-berkas ini terdapat jaringan ikat longgar. Tunika adventitianya terdiri atas jaringan fibroelastik. Fungsi kandungan kemih adalah menampung urin yang akan dikeluarkan ke dunia luar melalui uretra. Dan yang terakhir ada uretra. Panjang uretra pria antara 15-20 cm dan untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada pars prostatica, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kandungan kemih hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. Pada bagian ini bermuara 2 saluran, yaitu ductus ejaculatorius dan saluran keluar kelenjar prostat. Yang kedua ada pars membranacea, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis, menembus membran parienal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. Terakhir ada pars cavernosa atau spongiosa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glans penis. Pada wanita, uretra jauh lebih pendek karena hanya 4 cm. Panjangnya epitelnya bervariasi dari transisional di dekat muara kandung kemih, lalu berlapis silindris atau bertingkat hingga berlapis gepeng di bagian ujungnya. Muskularisnya terdiri atas 2 lapisan otot polos tersusun serupa dengan ureter. Gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih, kekuningan, hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urokrom. Namun, konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Dan di bawah ada 8 tabel sesuai dengan warna urinnya. Berikut ini adalah beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urin. Yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK, adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita beresiko lebih besar terkena ISK dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Yang kedua ada batu saluran kemih atau urolithiasis, adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Yang ketiga ada inkontinensia urin, adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandungan dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat Anda tiba-tiba mengompol, terlebih saat batuk dan bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. Yang keempat ada uretiritis, adalah pandangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretiritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil. Yang kelima ada sindrom nefrotik, adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air di darah. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Yang keenam ada sindrom nefritik, adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri pinggul, buang air kecil lebih sering dan rasa nyeri, urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau sakit perut, serta pembengkakan di wajah dan kaki. Jika tidak disegera diobati, sindrom nefritik dapat menyebabkan gagal ginjal. Terakhir ada gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu, seperti hipertensi dan diabetes manapun yang tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali selama berhari-hari, pembengkakan di kaki, sesak napas, lemas, hingga pucat.
dan di bawah ada nama beserta gambar dari penyakit tersebut. Jika Anda mengalami masalah pada sistem urinaria, terlebih jika disertai keluhan seperti demam, nyeri pinggang atau punggung yang sangat berat, nyeri saat berkemih, dan terdapat darah atau nanah pada urin, segera konsultasi ke dokter urologi untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat.